Halo semuanya, gimana kabar puasanya? Nggak kerasa ya, kita udah sampai di hari ke-16 Ramadan. Bener-bener pas di tengah-tengah nih. Nah, karena udah separuh jalan, ini momen yang pas banget buat kita berhenti sejenak dan coba jujur sama diri sendiri, ngerasain apa sih sebetulnya di dalam hati. Jadi, yuk coba kita jujur, beneran jujur. Setelah lebih dari 2 minggu kita puasa, pola tidur berubah, makan juga beda, ibadah ditingkatkan. Sebetulnya, gimana perasaan kamu sekarang? Kalau kamu jawab capek, itu wajar banget, normal sekali. Tapi yang jadi pertanyaan, capeknya tuh capek yang kayak gimana? Nah, ini penting banget nih buat kita bedah bareng-bareng. Soalnya ternyata capek itu nggak cuma satu jenis loh. Ada yang namanya capek fisik. Ini sih kita udah kenal lah ya. Tapi ada satu lagi yang lebih dalam, namanya capek rohani. Atau istilah kerennya burnout spiritual. Dan ngertiin bedanya kedua hal ini, itu jadi kunci pertama supaya kita bisa ngerasa lebih baik lagi. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dikenali dulu ya. Capek fisik. Ya, ini sih respons normal badan kita. Gimana nggak kita kurang tidur karena harus bangun sahur, seharian nahan haus, pola makan juga berubah total. Capek kayak gini tuh udah bisa kita duga lah. Tapi enaknya, capek fisik ini biasanya ya sementara. Cukup istirahat, minum pas buka puasa, biasanya bakal pulih lagi. Sekarang kita masuk ke jenis capek yang kedua. Nah, yang ini nih yang kadang suka tricky dan nggak kelihatan. Namanya burnout spiritual atau capek rohani. Ini bukan cuma soal ngantuk atau lemes ya, ini tuh lebih ke lelah emosional yang dalam banget. Rasanya hampa, ibadah jadi kayak beban, bahkan bisa sampai sinis gitu. Puncaknya bisa sampai mempertanyakan, ini semua buat apa sih? Dan yang paling khas, rasa capek ini tuh bandel. Walaupun kita udah tidur seharian, pas bangun rasanya tetap sama. Coba deh kita lihat bareng-barang perbandingannya di sini, biar makin jelas. Lihat deh kolom fokus keluhan. Kalau capek fisik, yang ngeluhkan badan kita. Pusing, ngantuk, pegel-pegel. Tapi kalau burnout spiritual, yang ngeluh itu hati kita. Rasanya kosong, jenuh, kayak nggak ada harapan. Terus lihat juga di bagian respons terhadap istirahat. Ini nih yang krusial. Capek fisik, kalau kita istirahat ya membaik. Tapi burnout spiritual nggak ngaruh. Rasa hampa dan berat di dada itu tetap aja ada. Oke, sekarang yuk kita coba check-in sama diri sendiri. Anggap aja ini kayak self-check-up tapi buat batin kita. Kita akan lihat beberapa tanda-tanda spesifik dari kelelahan emosional yang jadi biangnya burnout spiritual. Coba sambil dengerin, kamu renungin, ada nggak ya dari tanda-tanda ini yang lagi kamu rasain? Ada 6 tanda utamanya nih. Pertama, ibadah rasanya berat dan kering, bukan lagi nenangin. Kedua, jadi gampang banget marah atau sensi, apalagi dekat-dekat waktu buka. Ketiga, muncul rasa sinis sama kegiatan-kegiatan Ramadan. Keempat, ada perasaan gagal, Ramadan guilt gitu. Kelima, ngerasa numb atau mati rasa, nggak ngerasain apa-apa. Dan yang terakhir, jadi pengen narik diri dari lingkungan atau teman-teman. Kita coba bahas lebih dalam ya tanda yang pertama. Ibadah jadi terasa kering dan hampa. Yang harusnya jadi momen buat tenang, malah jadi beban. Sholat, ngaji, zikir, semuanya cuma terasa kayak, ya udah kewajiban. Kayak nyentang to-do list aja. Pernah dengar istilah checklist spirituality? Nah, kayak gitu tuh. Selesai sholat bukan rasa damai yang didapat, tapi cuma rasa lega karena, oke, satu tugas kelar. Dengerin deh kutipan ini. Aku udah tidur cukup, tapi tetap berat banget buka mushaf. Rasanya hampa. Ini ngena banget ya. Ini jelas bukan lagi soal capek fisik. Badannya udah istirahat, tapi hatinya tetap kerasa kosong. Ada semacam dinding, jarak emosional yang jauh banget antara dia dan ibadahnya. Nah, inilah inti dari capek rohani itu. Sekarang, tanda nomor 4, ini salah satu yang paling sering dirasain dan paling bikin nyesek, perasaan gagal secara spiritual. Biasanya ini muncul dalam bentuk yang khas banget, namanya Ramadan guilt. Jadi, Ramadan guilt ini bukan rasa bersalah yang bikin kita jadi lebih baik, tapi malah yang melumpuhkan. Biasanya muncul karena kita ngerasa nggak bisa ngejar target-target ibadah yang ketinggian, yang seringnya kita bikin sendiri. Harusnya hatam 3 kali. Kok tarawihnya bolong? Anehnya bukannya jadi semangat buat ngejar, rasa bersalah ini malah bikin kita makin pengen ngejauh. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Terus mungkin kamu nanya, kok bisa sih aku ngerasa kayak gini? Kenapa rasanya seberat ini? Penting banget buat kita cari tahu akarnya, supaya kita bisa berhenti nyalahin diri sendiri. Ini perlu digarisbawahi ya. Ini bukan tanda iman kamu lemah, sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak sinyal, alarm bahwa energi spiritual kamu lagi lowbat. Di sini kita bisa lihat bedanya. Beda banget antara ihsan sama perfeksionisme religius. Kalau ihsan itu kita berusaha melakukan yang terbaik dalam ibadah karena dorongan cinta.
Rasanya positif, tulus, dan penuh kasih. Nah, sebaliknya, perfeksionisme religius itu lahirnya dari ketakutan. Takut dinilai, takut nggak sempurna, takut nggak diterima. Jadinya ibadah itu penuh kecemasan dan beban, bukan cinta. Jadi bisa dibilang formulanya tuh begini, kita pasang target ibadah yang nggak realistis, terus kita nambahin bumbu perbandingan sosial, lihatin pencapaian orang lain di medsos. Nah hasilnya, resiko buat kena burnout spiritual jadi tinggi banget. Oke, kita udah ngebahas masalahnya, tanda-tandanya, sampai akarnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan penuh harapan, solusinya. Gimana caranya nge-charge ulang energi kita? Ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin biar ngerasa lebih baik. Ada 4 langkah nih yang bisa langsung kamu coba. Pertama, coba deh geser targetnya. Dari yang tadinya ngejar jumlah, jadi ngejar kualitas. Baca Quran 1 halaman, tapi benar-benar diresapi, itu jauh lebih baik daripada 1 juz tapi pikiran kemana-mana. Kedua, coba deh atur lagi pola tidurnya, jangan diabaikan. Ketiga, coba teknik relaksasi simpel kayak tarik napas perut yang dalam. Dan keempat, ini juga penting banget, cari teman curhat atau komunitas yang suportif, yang bisa dengerin tanpa ngejudge. Sebagai kesimpulan, yuk kita coba sama-sama ubah sedikit cara pandang kita soal Ramadan. Mungkin tujuan utamanya emang bukan buat jadi sempurna tanpa celah. Tapi, buat jadi lebih tenang, lebih damai, dan ngerasa lebih dekat sama Yang Maha Kuasa dengan cara dan kapasitas kita masing-masing. Ada sebuah hadis yang indah banget yang bisa jadi pengingat buat kita. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali ia akan dikalahkan. Maknanya dalam banget ya. Agama ini harusnya membawa rahmat, bukan jadi beban yang bikin kita kalah dan menyerah. Kuncinya ada di tengah-tengah, dan dirasa sayang, terutama sayang sama diri sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah kita ngobrolin semua ini, langkah kecil apa? Satu aja, yang paling kecil yang mau kamu ambil hari ini. Bukan besok ya, tapi hari ini. Biar sisa Ramadan kamu bisa lebih tenang dan lebih ringan. Mungkin cuma dengan mutusin buat tidur siang 15 menit, atau mungkin dengan bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, hari ini baca Qur'annya segini aja cukup. Mulai aja dari yang paling kecil.